Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu. Apakah suara saya jelas? Jelas suara saya? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak David waktunya untuk saya. Hari ini saya akan kasih tema mengalami kebaikan Tuhan. Ya, mengalami kebaikan Tuhan. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan boleh angkat tangan. Haleluya. Sambil berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, terima kasih. Haleluya, mengalami kebaikan Tuhan. Oh, luar biasa. Dikala kita menghadapi masalah, saat ini pun kita ada sebagaimana kita ada, itu adalah kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, apalagi kala kita menghadapi masalah yang begitu berat, baik persoalan-persoalan yang kita tidak mampu mengatasinya, mungkin sakit penyakit yang kami derita, namun Tuhan tolong, itulah kebaikan Tuhan yang ajaib. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada tahun 22 yang boleh dikatakan diprediksi itu akan terjadi masalah-masalah yang apa yang terjadi di dunia ini tahun 22. Nyatanya kita sampai hari ini di penghujung tahun 22 kita ada. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu namanya kebaikan yang luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, namun tidak sedikit anak-anak Tuhan, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang khawatir. Tidak sedikit, artinya banyak juga anak-anak Tuhan yang khawatir menghadapi tahun-tahun yang akan datang, ya, karena prediksi orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan juga memprediksi banyak mimpi-mimpi yang dia peroleh, ya, bahwa tahun depan adalah tahun yang kegelapan, tahun yang penuh misteri, tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang begitu ekonominya mungkin porak-poranda mungkin, ya, yang orang-orang katakan itulah yang membuat kekhawatiran bagi kita semua, ya, termasuk anak-anak Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang khawatir dan takut menghadapi masa depan. Tapi ingat, kebaikan Tuhan tetap menasihati kita, yaitu di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Luar biasa. Karena itu aku berkata kepadamu, siapa yang berkata kepada kita semua? Yesus. Ingat, karena itu aku, Yesus, berkata kepada kita semua, janganlah khawatir akan hidupmu. Garis bawah itu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Luar biasa. Tak salah kita saat ini kita khawatir, saat ini kita sedang takut, saat ini sedang gulanda di tahun-tahun menghadapi tahun yang akan datang. Tuhan hari ini, katakan, Tuhan hari ini menasihati saudara dan saya, janganlah khawatir akan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau selalu menasihati kami. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan tahun 2023. Jangan khawatir. Nasihat Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ya. Kekhawatiran apa sih? Kekhawatiran adalah suatu perasaan takut. Sekali lagi saya katakan, khawatir adalah suatu perasaan takut akan kesukaran, akan kesulitan, ya, takut akan kesulitan yang akan kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi itu khawatir, ya. Oleh karena itu nasihat Tuhan luar biasa. Janganlah khawatir akan hidupmu, janganlah khawatir akan masa depanmu, ya, akan tahun 2023. Bahkan Ayub berkata di dalam pasalnya yang ketiga ayat yang ke-25, seringkali kita katakan, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku.
Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ini yang seringkali ada di benak setiap anak-anak Tuhan. Seperti Ayub. Ayub kurang apa? Kekayaannya yang luar biasa. Namun pada saat-saat yang begitu dia takut. Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ingat saudara yang Tuhan kasih. Jangan sampai kita memiliki ketakutan yang luar biasa. Yang begitu mengganggu dalam kehidupan kita, di dalam ketenangan kita. Ya, kemarin Ibu Vivi sudah menyinggung masalah ini, ya, tentang asumsi. Inilah asumsi yang seringkali kita belum tahu apa-apa, udah takut duluan. Ya. Yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, biarlah kita mau belajar seperti nasihat firman Tuhan pada hari ini. Janganlah khawatir, janganlah takut. Tuhan begitu baik. Katakan Tuhan begitu baik menasihati kita tatkala kita sedang gulanda, ya, sedang takut, sedang khawatir. Tuhan mengatakan jangan takut. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kegelapan, masalah-masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kalau kita mau mengalami masalah kebaikan-kebaikan Tuhan, apapun yang kita hadapi di tahun-tahun yang akan datang, mungkin tahun-tahun sekarang kita masih menghadapi masalah-masalah yang berat, tapi Tuhan menyertai kita. Yuk, ada 3 poin yang saya akan berikan tadi. Kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan, poin yang pertama, ya, poin yang pertama adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu. Kekhawatiran kita apa yang menjadi kekhawatiran kita? 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiran padanya, sebab ia yang memelihara. Wow, luar biasa. Ini nasihat yang luar biasa. Nah, kalau kita ada di dalam kekhawatiran, Tuhan memberikan satu nasihat bahwa Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, kemasalahanmu, bebanmu, persoalanmu kepada Dia. Kenapa? Dia yang memelihara saudara dan saya. Saudara yang Tuhan kasih, kemarin setelah doa pagi saya bersama istri saya ke rumah sakit, biasa tiap bulan kontrol, kemudian ngambil obat. Hari itu luar biasa penuh orang yang sakit datang ke sana. Luar biasa, sampai saya nantinya biasanya cepat itu lama pisan. Karena saking banyaknya orang yang datang ingin berobat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, mengapa mereka datang ke rumah sakit? Tentunya ingin sehat. Ingin sehat, ingin sembuh. Saya jadi teringat pada tahun-tahun yang lalu. Kala tahun 2021, istri saya harus diambil ginjal sebelah kiri. Itu pun saya terus terang aja senantiasa berdoa pada Tuhan, memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Setiap jam 2, jam 3 pagi, saya selalu datang kepada Tuhan, sujud menyembah Dia. Enak-enaknya orang sedang mimpi, aku datang kepada Tuhan, minta kekuatan. Dan berjalannya waktu 1 tahun 2001 itu, di tahun 2022, di bulan Februari Maret sekitar itu, istri saya harus radioterapi lagi, mengalami radioterapi. Saya takut, saya khawatir. Namun jam-jam itu saya selalu berdoa. Di saat-saat keuangan juga sedang resesi dalam hidup saya. Saya benar-benar merasa, oh luar biasa Tuhan. Engkau memberikan aku kekuatan.
Dan aku bersyukur kalau punya anak saya, memperhatikan saya, kebutuhan saya tiap bulan. Anak-anak saya luar biasa Tuhan pakai. Dia tahu kebutuhan rumah tangga saya. Saya bersama istriku. Tiap bulan anak-anak saya membantu. Namun tak kalah istri saya harus radioterapi. Itu kebutuhan yang mendadak, yang harus mau nggak mau harus keluar. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya hanya berserah. Saya berserah Tuhan. Bahkan saya menaikkan pujian yang tidak tahu dari mana itu pujian itu. Saya kumandangkan, saya nyanyikan terus-menerus. Tak kala itu air mata saya banyak. Dan kami tahu bahwa air mataku ditampung oleh kirbatnya Tuhan. Dan pujian-pujian tadi pun Pak Nur Pupur tadi menyampaikan banyak yang berkaitan dengan kita. Bahwa tetesan air mataku Tuhan mengerti. Luar biasa. Kalau kita menaikkan pujian, oh Yesus, Engkau Allah. Oh Yesus, berlindung. Oh Yesus, Juru Selamat, penolong yang setia. Oh Yesus, penolong yang setia. Hanya Engkau Allah. Nggak tahu ini lagu apa, saya naikkan pujian ini. Berkali-kali air mata kita mengalir. Dan Tuhan mengerti tetesan air mataku. Apa yang dikatakan Tuhan. Tak kala kami menyerahkan semua bebanku kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 6 ayat 10. Itu jawaban yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama. Tuhan telah mendengar permohonan. Tuhan menerima doa. Ini jawabannya luar biasa. Di saat-saat kita memerlukan bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan telah mendengar permohonanku. Pada waktu aku berdoa sambil mengangkat dompet saya, terus terang aja, saya jujur, kami membutuhkan sesuatu. Namun dompet ini Tuhan, Kau lihat, artinya nggak ada apa-apa. Luar biasa. Tuhan memberikan jawaban. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doa. Tuhan aku amini. Kurang lebih jam 9, jam 10 pagi. Saya mendapatkan SMS. Tolong dilihat. Saya lihat berarti ATM saya, kartu ATM saya masih berlaku. Tak lihat, oh Tuhan terima kasih. Engkau jawaban bagiku sesuai dengan firman Tuhan ini. Tuhan telah mendengar permohonanku dan Tuhan menerima doa. Jawaban luar biasa. Tak kala kita memerlukan, tak kala kita mau menyerah segala permasalahan, segala kekhawatiran, segala beban kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saudara Tuhan kasihi, kami bersyukur memiliki Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang tahu akan tetesan setiap air mata. Oh haleluya. Poin yang kedua, hidup yang mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua, hidup yang mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatanku, bukan masalah hebatku, tapi karena Tuhan campur tangan di dalam setiap hidup kita. Kita hanya menyerahkan apa yang mesti kita andalkan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 11 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Ini kalau kita mau hidup mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Bapak Ibu yang saudara kasihi. Biarlah kita hidup apa yang mesti kita pikirkan. Kita mau mengandalkan. Kalau kita mengandalkan manusia, kekecewaan yang betul. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, persoalan apapun jawabannya adalah luar biasa. Tuhan telah mendengar permohonan luar biasa. Tuhan menerima doa-doa. Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kurang lebih pada waktu tahun-tahun yang lalu kita usaha di Harapan Indah bersama istriku sebelum istriku mengalami sakit itu, ya ada seorang pelanggan saya baru datang, seorang perempuan datang membeli gorengan tahu kami, tahu beletok kami khas Tegal, ya. Hari itu dia beli, kemudian dia sudah pergi. Ternyata besoknya lagi dia datang lagi beli lagi. Kemudian dia pamit minta duduk makan di situ. Saya bersama istriku di situ. Kemudian ternyata dia hebatnya dia berkata demikian. Tante, nggak tahu nih saya hati saya suruh ke sini, suruh curhat. Dia kemudian curhat, padahal belum kenal baik dengan dia, baru satu kali dua kali itu dia curhat semua keluhannya, masalahnya, keluarganya, dia ceritakan kepada kita sama istri saya. Cerita semua soal hidupnya, suaminya, dia ceritakan sambil dia nangis. Aku jadi bengong gitu. Istri saya juga bengong. Kenapa ini kok tahu-tahu mendadak kok begini, mau curhat dengan saya. Katanya dia nggak tahu digerakkan hatinya untuk datang, untuk curhat. Akhirnya saya sama istri saya, yuk kita doa. Kita menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Apapun persoalannya kita, seberat apapun beban kita, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Oke, amin. Dia pergi, kira-kira beberapa bulan kemudian dia datang lagi bersama suaminya. Wow, saking gembiranya dia bersenyum-senyum. Wow, luar biasa. Akhirnya inilah jawaban yang luar biasa. Ya, kalau ada orang yang memohon belas kasihan dalam arti curhat, doa, menyerahkan kepada Tuhan. Kekhawatiran apa, masalah apa, serahkan pada Tuhan. Dan orang itu akhirnya seperti keluarga kita sendiri. Dia baik, luar biasa. Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kami waktu-waktu di sana. Ya, usaha kami diberkati oleh Tuhan. Poin yang ketiga, atau ada satu ayat yang menjadikan Mazmur 5 ayat yang ke-12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Wow, luar biasa. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Tak kala kita nggak kuat, nggak berdaya dalam hidup kita, ada perisai Tuhan yang senantiasa memagari kehidupan kita. Bahkan Tuhan yang memberkati hidup kita bagi orang-orang yang benar. Amin, saudara. Bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Inilah sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Saudara dan saya diberkati. Amin. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Marilah kita mau menyerahkan beban kita, hidup kita di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Poin yang ketiga, kita nggak lama-lama, kita poin yang ketiga tentang percaya akan janji-janji Tuhan. Kita ingat akan janji-janji Tuhan, saudara yang Tuhan kasih. Apa? Kita nggak perlu khawatir, ya. Di tengah-tengah hantaman badai sekalipun, di tengah-tengah hantaman badai hidup kita yang mungkin besar, yang masalah-masalah kita, di tengah-tengah kesesatan,
di tengah-tengah persoalan yang berat. Jangan pernah tawar hati. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah menyalahkan. Karena ada janji Tuhan. Amin, saudara yang Tuhan kasihi. Janji Tuhan salah satunya di dalam Ibrani pasal 13. Ayat yang kelima ada 6F, 5B, dan 6A. Allah telah berfirman. Ingat, siapa yang berfirman? Allah. Allah telah berfirman. Allah telah berjanji. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong aku, tidak akan takut. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apapun yang akan kita hadapi di tahun-tahun yang depan. Mari, yang pertama serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Hidup yang mengandalkan Tuhan dan percaya akan janji-janji Tuhan. Sekali lagi, siapa yang berjanji? Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Apa yang kita sedang pikirkan, sedang kita khawatirkan? Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia sangat dekat. Kami terus terang aja bersyukur pada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita mungkin banyak masalah, mungkin saat-saat ini belum ada yang dijawab doa-doa kita, permohonan kita. Tapi sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, pada waktu hari Minggu bahwa itu kasih tema kasih karunia Allah-Nya benar, nyata. Kasih karunia kebaikan Tuhan luar biasa. Saudara Islam, saya ada sebagaimana kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Kasih karunia Allah itu nyata. Kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya akan janji-janjinya Tuhan, yakin pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan dekat. Oleh karena itu hubungan kita semakin hubungan kita semakin hangat dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin erat. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadikan kekuatan buat kita semua. Tak kalah ada masalah, serahkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, baik dan sangat baik. Kasih setianya menyertai kita, tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Kalau kita mau mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, percayakan janji-janjinya Tuhan. Sekalipun belum dijawab doa kita, tapi Tuhan sangat dekat dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.